Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa mingguan kita kali ini. Dimana acara ini, analisa ini akan berlaku dari tanggal 21 sampai tanggal 25 April nanti. Berbagai kejadian yang terjadi di pasar selama satu minggu akan coba kita sajikan buat rekan trader semuanya. Kita merangkum semuanya. Dan kita akan mencoba untuk memberikan sedikit analisa untuk pergerakan pasar minggu depan. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat keadaan pasar yang terjadi di minggu lalu. Kalau rekan trader lihat secara saksama bagaimana keadaan yang terjadi pada minggu lalu, pergerakannya sangat luar biasa. Kita bisa lihat untuk indeks dolar Amerika, kembali lagi indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Kita lihat bagaimana indeks dolar Amerika kembali mengalami pelemahan hingga dia turun sampai menyentuh level 99.344. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader semuanya, dan ini tidak bisa kita pungkiri bahwa tarif serta pertempuran dagang antara Amerika dan Cina yang melandasi bagaimana indeks dolar Amerika ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan rekan trader. Dan kalau kita lihat juga bahwa hal itu juga tidak bisa kita pungkiri dari sikap yang dilakukan oleh Jerome Powell, di mana The Fed dalam hal ini sangat berhati-hati dan lebih banyak fokus ke inflasi. Nah, oke, selanjutnya bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader, pada prinsipnya kita lihat bahwa Euro USD dia mengalami penguatan rekan trader hampir selama satu minggu ini. Dan kalau kita lihat dia terbang tinggi sampai menembus level 1.14245. Ini juga kalau kita lihat rekan trader merupakan imbas dari bagaimana pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika. Dan secara garis besar kita lihat bahwa Euro ini masih tetap berada di puncak terbaru dekat level 1.1, dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa dolar Amerika terus dalam tawaran jual, sehingga membuat bagaimana pasangan mata uang ini dia sedikit mengalami penguatan. Di samping itu juga gejolak tarif yang membuat pasar tegang, tapi secara garis besar sangat menguntungkan karena membuat indeks Euro USD ini agak sedikit mengalami penguatan. Dan untuk pound sterling, kita bisa lihat rekan trader, pound sterling selama satu minggu ini yang telah terjadi, dia mengalami penguatan hingga ditutup di hari Jumat kemarin. Rekan trader kalau lihat menguat sampai di posisi 1.32948. Ini adalah pergerakan yang sangat sempurna rekan trader yang terjadi pada pound sterling USD. Dan kalau kita lihat secara garis besar, pound sterling ini dia masih tetap dalam catatan kenaikan mingguan. Dia masih terus mengkonsolidasi kenaikan mingguan. Dan kalau kita lihat juga aksi dari pound sterling USD ini diperkirakan akan tetap tenang ya. Sampai minggu depan pun juga masih punya peluang untuk tetap naik ya. Karena semuanya ini akan sangat tergantung dari bagaimana pergerakan yang terjadi akibat imbas tarif yang dilakukan oleh Donald Trump dan China. Sedangkan untuk gold, rekan trader kita lihat secara garis besar gold sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, terbang tinggi sampai level paling tertinggi rekan trader, puncak ketinggian terbaru di level 3.358. Luar biasa. Dan ini adalah imbas dari bagaimana perang tarif yang dilakukan oleh Amerika dan Cina, di mana Amerika memberikan tarif sebesar 145, dibalas 125, dibalas lagi 245, membuat pasar mencari aset safe haven, dan emas adalah aset safe haven yang dituju. Oleh karena itu, kenaikan yang terjadi pada emas pada minggu lalu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan sudah diprediksikan. Sedangkan untuk USD yen Jepang, dengan adanya kemunduran yang terjadi terhadap dolar Amerika membuat pasangan mata uang ini tertekan rekan trader hingga menyentuh level 141.642. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader, banyak sekali faktor yang membuat pasangan mata uang ini mengalami pelemahan. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa
apa yang terjadi pada USD Yen Jepang ini tidak bisa dipungkiri juga karena indeks harga konsumen dari Jepang yang mengalami kenaikan sehingga dia bisa membuat penekanan terhadap pasangan mata uang ini. Nah, ini adalah secara teknikal apa yang terjadi selama 1 minggu yang lalu. Bagaimanakah informasi ya secara fundamental kalender ekonomi pada minggu yang lalu? Kita lihat untuk minggu lalu kalender ekonomi pada prinsipnya tidak terlalu banyak selama 1 minggu terakhir. Semua juga karena dipengaruhi oleh liburan Paskah ya. Oleh karena itu kita bisa lihat untuk minggu yang lalu secara garis besar kita bisa lihat bahwa penjualan retail dia masih tetap berada di 0,5 dan 0,4 ya pada hari Rabu kemarin ya. Begitupun juga untuk ya retail ya, penjualan retail inti dan retail bulan Maret. Disambung lagi di dini hari Kamis ada pidato dari Jeremy Powell. Pidato ini walaupun secara garis besar pidato ini semula dianggap bisa memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika, kan tetapi malah sebaliknya dolar Amerika tidak terlalu dibantu oleh sikap yang dilakukan oleh Jeremy Powell, karena pada prinsipnya Jeremy Powell juga sangat menunggu data-data yang dikeluarkan sebelum melangkah lebih jauh lagi. Sedangkan kita bisa lihat dari Eropa, kita bisa lihat keputusan tingkat inflasi dikeluarkan pada hari Kamis lalu. Selain itu juga untuk Amerika klaim pengangguran awal, pengangguran sedikit mengalami pelemahan, berkurang, berada di seputaran 215.000 dari 225 yang diperkirakan ya, sedangkan indeks manufaktur Fed berada di posisi minus 26 dan ini adalah data yang terjadi sampai hari Kamis karena memang hari Jumat libur. Nah, bagaimana untuk minggu depan? Kita lihat bersama-sama. Rekan trader, untuk minggu depan secara garis besar kita lihat untuk kalender ekonomi harap diperhatikan oleh rekan trader. Pada prinsipnya untuk hari Senin besok masih masuk dalam liburan Paskah ya rekan trader ya. Jadi pasar masih tidak terlalu banyak yang bergerak. Masih banyak negara yang mengalami liburan Paskah, terutama negara Eropa ya rekan trader. Nah, pergerakan data akan sangat luar biasa itu di saat nanti hari Rabu ada indeks manajer pembelian manufaktur, pembelian jasa yang akan terjadi pada hari Sabtu pukul 20.45. Dilanjutkan juga di 21.00 ada penjualan rumah baru ya. Dan kita lihat di hari Kamis seperti biasa ada klaim pengangguran awal seperti biasa 19.30 hari Kamis, dan penjualan rumah lama ini akan selalu dikeluarkan ya, terutama klaim pengangguran awal 21.00. Ini adalah data fundamental yang akan dikeluarkan pada hari Kamis pada prinsipnya pada minggu akan datang. Ya, tanggal 24 dari tanggal 21 sampai tanggal 24. Selanjutnya mari kita masuk ke analisa teknikal. Untuk analisa teknikal rekan trader, selalu biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk pergerakan indeks dolar Amerika sampai minggu depan? Kita lihat rekan trader, indeks dolar Amerika sampai minggu depan tanggal 25. Secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, indeks dolar Amerika kalau dalam wacana saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang sangat besar turun ke posisi yang lebih rendah lagi ya. Dan analisa saya tidak tertutup kemungkinan bahwa pasangan ini akan turun sampai level paling terendah di posisi seputaran 97.948. Sini rekan trader. Tapi sekali lagi bahwa penguatan masih bisa saja terjadi, dan kalau saya lihat penguatan ini masih saja bisa sampai kemungkinan kalau memang dia benar-benar naik, dia akan mencoba sampai di level 100.900 ya, di sekitaran sinilah. Pada prinsipnya secara garis besar dia akan bergerak sangat-sangat sempit di antara level 97.946 sampai ke level 101 ya, 101 lah ya, putaran 101.017. Ini saya ganti dulu warnanya karena minggu lalu warna kuning, minggu ini kita ganti warna hijau. Nah, lihat
Nah, oke. Oke rekan trader. Selanjutnya, bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro USD di analisa saya, menurut saya Euro USD masih punya sedikit peluang untuk naik lagi, sedikit peluang untuk naik ya, harap diperhatikan, sedikit peluang untuk naik. Oleh karena itu saya memprediksikan bahwa dia ini masih punya peluang naik ya, menurut analisa saya. Trader saya lihat dulu, ini 16 di sinilah, seputaran sinilah kalau menurut saya. Oke. Nah, menurut saya dia ini masih bisa naik, maksimal itu 1.15118 itu maksimal. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia ini bisa turun sampai level paling minimalnya itu di posisi 1.11858. Nah, ini ya rekan trader. Ini adalah pola pergerakan yang bisa terjadi di Euro USD minggu depan. Bagaimana untuk pound sterling rekan trader? Pound sterling secara garis besar saya mau bilang bahwa pound sterling ini masih punya peluang naik, tapi sudah tidak terlalu banyak lagi rekan trader. Analisa saya dia ini akan mencoba naik sampai level paling maksimum di 1.34206. Itu adalah level paling maksimum buat pergerakan pasangan mata uang ini ya rekan trader. Tapi tidak terkemungkinan dia ini bisa jatuh sampai level terendah itu. Menurut analisa saya, dia akan coba sampai di posisi 1.31722. Nah, jadi pada prinsipnya 722 di sini ya rekan trader ya. Di sini pada prinsipnya dari posisi tertingginya ini di posisi 1.34206 sampai 722 ya, saya tidak mau di sini terlalu jauh juga sebenarnya di sini menurut saya. Ini adalah level paling rendah yang bisa terjadi di pasangan pound sterling. Sedangkan untuk gold, nah kalau gold ini luar biasa nih. Sebenarnya gold rekan trader, analisa saya gold ini masih punya peluang naik, tapi hati-hati pembalikan arah rekan trader. Hati-hati pembalikan arah. Ini dengan posisi 3.356, menurut analisa saya gold ini masih bisa naik. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di posisi 3.400. Ya, ini luar biasa banget, tapi minimal dia akan coba sampai 3.400. Ini kalau 3.404 jauh banget ya. Dan menurut saya dia akan mencoba sampai di level 3.460, itu tinggi banget ya. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati rekan trader bahwa gold ini pun juga bisa jatuh sampai level paling terendah. Dia akan keluar dari zona 3.300 dan dia akan mencoba di posisi 3.242. Oleh karena itu, untuk gold minggu depan saya lebih bilang bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level 3.424, level tertinggi, dan kemungkinan untuk dia bisa turun di level paling rendah itu menurut saya, nah disinilah malah di sini menurut saya. Nah sini 3.223 itu adalah level di mana dia bisa jatuh, tapi tidak terlalu kemungkinan dia juga akan bisa naik sampai ke 3.424. Jadi pada prinsipnya gold untuk minggu depan masih punya peluang menurut saya. Dengan ketinggian 3.400 dia bisa masuk sampai di level 3.400, masih bisa. Tapi peluang untuk pelemahan pun juga sangat besar. Dan kalau pelemahan itu terjadi, dia bisa keluar dari 3.300 hingga menuju 3.223. Itu adalah peluang yang bisa terjadi pada gold. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Sedangkan untuk USD yen Jepang, rekan trader, menurut analisa saya USD yen Jepang ini masih sangat besar peluang untuk turun sampai posisi terendah. Saya mau bilang bahwa dia ini masih bisa jatuh sampai level paling terendah di posisi 139.86, tapi sekali lagi juga hati-hati, dia juga bisa naik rekan trader sampai level paling tertingginya itu analisa saya di seputaran 145.237. Ini adalah pergerakan yang bisa terjadi untuk USD yen Jepang minggu depan.
Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jangan lupa rekan trader, gunakan analisa yang kami berikan ini sebagai acuan untuk transaksi untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tapi tetap rekan trader harus gunakan analisa yang dimiliki oleh rekan trader karena itu adalah yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga minggu depan adalah minggu yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.